selamat berjumpa dengan saya dalam edisi pembelajaran PKN yang menyenangkan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari warga negara. Sebelumnya, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Widya Salmanisa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS Angkatan 2020. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama simak video dan pembahasan yang menarik kali ini ya. Makna hak dan kewajiban dari warga negara. Hak merupakan semua hal yang kamu peroleh atau kamu dapatkan. Setiap hak yang kamu peroleh merupakan dilaksanakannya suatu kewajiban. Jadi, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Setelah kita mengetahui apa itu hak, selanjutnya kita mengetahui apa itu hak asasi manusia. Tentu sudah tidak asing bukan? Nah, apa pengertian dari hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, lalu bagaimana hak dan kewajiban itu? Nah, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan dari sebab akibat. Lalu, apa substansi dari hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang terakhir atau yang ketiga ada nilai praksis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai yang pertama, yaitu nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Dalam nilai dasar itu sesuai dengan 5 sila Pancasila. Kita akan membahas masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing sila tersebut ya. Hak yang sesuai dengan sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu yang pertama, ada membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kita masing-masing. Yang kedua, ada mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Selanjutnya ada tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar atau hak yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, adanya sikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Oke, selanjutnya nilai dasar pada sila ketiga.
Hak yang sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia yaitu menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan untuk kewajiban yang sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia, yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Yang terakhir ada mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas sila keempat, hak yang sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ada menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, diantaranya ada yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah, serta menjalankan tugas sebaik-baiknya. Selanjutnya, dalam sila kelima, hak yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas. Adapun kewajiban yang sesuai dengan sila kelima ini yaitu yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai nilai dasar, selanjutnya yaitu nilai instrumental. Kita dapat menjabarkan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, serta kemerdekaan dalam memeluk agamanya. Selanjutnya, nilai yang terakhir yaitu nilai praktis atau nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Contoh dari nilai praksis ini sendiri bisa berupa sikap menghormati orang lain dengan cara mendengarkan dan memahami bagaimana pendapat atau pandangan mereka. Lalu, bagaimana sih penyebab terjadinya suatu pelanggaran hak dan pengingkaran dari kewajiban warga negara ini? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, adanya sikap tidak toleran. Yang keempat, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya. Mulai dari sederhana sampai yang berat diantaranya. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Cukup sekian. Nah, gimana? Pembahasannya menarik dan mudah dipahami, bukan? Oke, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Jangan lupa ikuti terus perkembangan dari pembelajaran PKN yang menyenangkan ini. Oke, saya Widya
pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dah.